Halo praktikan PT3, selamat datang di video pembelajaran PT3 modul 2 topik 1 yaitu Material Requirement Planning atau MRP. Video kali ini masih menggunakan studi kasus yang sama yaitu CV beban berat dan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2016. Jadi pastikan kalian telah memiliki program aplikasi Excel di perangkat komputer yang kalian gunakan. Untuk memudahkan pembelajaran, kalian bisa mendownload terlebih dahulu template Excel untuk modul 2 topik 1 ini. Link download tersedia di official account LAN EMS. Apabila menemui kendala dalam mendownload template tersebut, dapat langsung menghubungi asisten studio manajemen industri. Oke, kalau di modul 1 kita mengenal MPS, di modul 2 ini kita akan mempelajari MRP. Sambil dibuka dan dibaca ya modul praktikumnya. MRP ini bertujuan untuk mengetahui jumlah bahan baku dari setiap produk yang akan diproduksi tiap periode dan perencanaan pengadaan tiap bahan baku dengan mempertimbangkan biaya-biaya. Bedanya sama MPS itu, kalau MPS kan menunjukkan jumlah unit yang harus diproduksi dalam satuan waktu, sedangkan MRP itu merupakan keputusan untuk menerjemahkan MPS menjadi net requirement dari seluruh material dengan memperhatikan lead time, sehingga perusahaan dapat memproduksi dalam jumlah dan waktu yang tepat. Intinya sih untuk menjaga tingkat persediaan material yang minimum namun tetap memenuhi kebutuhan produksi dengan menentukan material apa saja yang harus dipesan, berapa jumlahnya, kapan melakukan pemesanan, dan kapan materialnya tersedia. Input MRP ini ada 3, pertama MPS, kedua inventory status record seperti data on hand, lead time, dan safety stock, ketiga product status record seperti bill of material sebagai dasar perhitungan banyaknya material yang dibutuhkan. Ada banyak teknik loading yang bisa digunakan seperti load for load, IOQ, POQ, LUC, dan FOQ. Nanti kita bahas satu-satu sambil dibuka Excel-nya. Jadi kita langsung mulai ke Excel-nya. Kita mulai dari sheet 1 MRP level 0. Yang paling atas itu ada tulisan periode. Itu merupakan permintaan tas ransel dan tas lempang. Ini diambilnya dari MPS. Di studi kasus ini kan ada 2 produk. Jadi untuk mempersingkat durasi video hanya akan dijelaskan untuk produk tas ransel. Dan untuk produk tas lempang akan dipercepat. Di sini tas ransel memiliki lot size yaitu lot for lot dan lead time 0, yang artinya besarnya lot pemesanan sama dengan besarnya net requirement. Di sini ada tabel MRP yang terdiri dari gross requirement yang merupakan permintaan material pada periode tertentu, schedule receipt merupakan jumlah item yang akan diterima pada suatu periode tertentu berdasarkan pesanan yang dibuat. On hand merupakan jumlah persediaan yang dimiliki pada akhir periode tersebut. Net requirement merupakan jumlah bersih material atau item yang diperlukan pada periode tersebut. Lalu ada porek yang merupakan hasil dari net requirement yang telah disesuaikan dengan ukuran lot. Yang terakhir ada porel yang merupakan hasil dari porek yang telah disesuaikan dengan lead time. Kalau sudah tahu, sekarang kita langsung mengerjakan. Pertama kita isi gross requirement tas ransel dengan MPS-nya. Kemudian karena di studi kasus tidak diketahui SR, maka kita kosongkan saja. Untuk on hand, pada studi kasus tidak diketahui on hand-nya berapa, jadi di kolom PD kita kosongkan aja. Kita isikan rumus on hand pada periode 1. Rumusnya adalah POH periode sebelumnya dikurangi gross requirement ditambah porek, atau sama dengan D13 dikurangi D11 ditambah D15. Kemudian untuk net requirement diisi sesuai dengan nilai GR dengan mempertimbangkan nilai POH. Jadi rumusnya sama dengan if D13 dikurangi D11 kurang dari 0, ABS D13 dikurangi D11 tutup kurung, 0 tutup kurung.
Untuk porek, rumusnya sama dengan NR, berarti sama dengan D14. Yang terakhir porel diisi sesuai dengan porek dengan mempertimbangkan lead time. Karena lead time-nya 0, berarti sama dengan D15. Kemudian kita blok dan drag semuanya. Lalu lakukan hal yang sama dengan tas lempang. Di sini bedanya kita cuma pakai MPS tas lempang. Untuk rumus POH sampai porel bisa di-copy dari tas ransel. Selanjutnya kita pindah ke sheet selanjutnya, yaitu MRP level 1. Yang pertama ada item badan tas ransel. GR-nya itu diisi sama dengan klik tab MRP level 0, kemudian klik porel item tas ransel. Enter. Kemudian untuk rumus POH sampai porel kalian bisa copy dari MRP level 0. Jadi sesuaikan cross requirement di level 1 ini dengan porel di level 0. Selanjutnya ada item strap ransel. Strap ransel ini masih punya tas ransel, jadi sama dengan tab MRP level 0, pilih porel item tas ransel. Nah, di sini udah otomatis terisi ya Excel bawahnya, jadi lakukan hal yang sama untuk item tas lempang di bawah. Kita selesai di MRP level 1, sekarang kita pindah ke MRP material. Di sini kita coba isi item kantong depan dengan metode lot size IOKI, POKI, dan LOC. Yang pertama ada IOKI dengan lead time 1. Kantong depan ini digunakan oleh produk tas ransel dan tas lempang dengan masing-masing kebutuhan 2. Jadi kita kalikan kebutuhan badan tas ransel 2 dan kebutuhan badan tas lempang 2. Kemudian kita tambahkan. Jadi di GR itu kita isi rumus sama dengan buka kurung 2 kali klik tab MRP level 1 D12 D11 maksud saya, tutup kurung ditambah buka kurung 2 kali MRP level 1 D35. Kemudian drag ke samping. Nah, jika diketahui inventory awal, maka kita masukkan pada kolom PD. Tapi di inventory kantong depan ini nggak ada ya, jadi kita isikan 0. POH dan NR-nya udah otomatis ada rumusnya ya. Jadi sekarang kita mengisi rata-rata demand GR-nya. Rumusnya sama dengan average D7 sampai AA7. Setelah itu kita isi ordering cost yaitu 2 juta. Kemudian holding cost-nya 500. Item cost-nya 20.000. Setelah itu kita isi rumus IOKI-nya. Sambil dibuka aja modulnya untuk mempermudah karena semua rumusnya sudah ada di modul. Rumusnya sama dengan round up SQRT
buka kurung, 2 kali E3 kali E4 tutup kurung bagi G4 tutup kurung, koma, 0 tutup kurung. Untuk koma di sini disesuaikan sama komputer kalian masing-masing karena bisa beda, ada yang titik koma, ada yang koma. Kemudian untuk load sizing kita kosongkan aja. Hasil EOKI-nya diketahui 3175. Jadi kita isi poreknya berdasarkan periode NR yang tidak 0. Di sini ada di periode 4. Jadi kita isi angka sesuai EOKI-nya di periode 4. Kemudian isi lagi di periode 6. Dan seterusnya, pokoknya kalau NR-nya itu ada yang nggak 0. Kemudian kita isi porelnya sesuai porek yang telah disesuaikan dengan lead time. Di sini lead time-nya 1 periode, maka kita pesan 1 periode sebelum porek. Jadi di F12 itu rumusnya sama dengan G11. Kemudian drag ke samping. Kemudian kita menghitung total biaya yang dihasilkan metode EOKI. Pertama kita hitung biaya simpannya. Biaya simpannya dihasilkan dari perkalian holding cost dan on hand. Rumusnya sama dengan G4 dikali sum D9 sampai AA9. Enter. Selanjutnya biaya item dihasilkan dari perkalian item cost dan jumlah porel. Rumusnya sama dengan I4 dikali sum D12 sampai AA12. Selanjutnya untuk biaya pesan dihasilkan dari perkalian ordering cost dan porel. Rumusnya sama dengan COUNT-IF D12 sampai AA12, koma, ketik 2, lebih dari 0, ketik 2, tutup kurung, kali E4. Enter. Maka didapatkan biaya totalnya adalah 671,979 juta. Untuk metode EOKI sudah selesai, kita lanjut ke metode POKI. Terus requirement-nya sama, jadi otomatis terisi. Jadi kita langsung isi POKI-nya aja. Rumusnya sama dengan round up SQRT buka kurung 2 kali E22 tutup kurung dibagi buka kurung E21 dikali G22 tutup kurung koma 0 tutup kurung. Maka kita dapatkan POKI-nya 3 periode. Berarti kita memesan bahan bakunya itu diambil dari 3 periode. Jadi kita isi di periode yang NR-nya nggak 0, yaitu di periode 4. Kemudian kita isi jumlah item selama 3 periode ke depan. Jadi periode 4, 5, dan 6. Jadi kita isi NR periode 6 di porek periode 4. Diketiknya biasa aja. Begitu seterusnya.
Kemudian kita isi porel mempertimbangkan lead time. Lead time-nya 1, isi porel di 1 periode sebelumnya. Jadi isi di periode 3 sama dengan G29. Kemudian di drag ke samping. Untuk rumus biaya simpan sampai biaya pesan bisa di-copy dari atasnya. Untuk metode POQ selesai, kita lanjut ke metode LOC. LOC ini perhitungannya ada di sheet sendiri. Untuk mempermudah kita, klik view, lalu new window, seperti ini. Karena nanti kita akan perlu melihat dari sheet MRP material dan juga sheet LOC. Nah, kita lihat NR yang enggak 0 itu kan ada di periode 4. Lalu kita tulis di LOC-nya minggu ke-4 dengan lot 1440. Kemudian untuk biaya simpannya 0. Kenapa 0? Karena langsung digunakan di periode yang sama. Selanjutnya kita coba periode 4-5. Lotnya kita isi sesuai penjumlahan dari dua periode tersebut, yaitu 2782. Untuk biaya simpannya kita kurangkan lot periode 45 dengan periode 4, yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung C5 dikurangi C4 tutup kurung dikali E2 absolut. Maka bisa dilihat biaya per unitnya ini lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian kita coba lagi periode 4-6. Lotnya kita isi penjumlahan dari 3 periode tersebut, yaitu 4126. Kemudian biaya simpannya rumusnya sama dengan buka kurung C6 dikurangi C5 tutup kurung dikali 2 dikali E2 absolut tutup kurung ditambah buka kurung C5 dikurangi C4 tutup kurung dikali 1 dikali E2 absolut tutup kurung. Bentar. Kemudian kita bisa lihat biaya per unitnya ternyata lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Maka lot yang digunakan untuk pemesanan adalah periode 4-5. Kita blok kuning untuk menandai lot yang dipilih. Kemudian kita isi di porek sheet MRP material. Kita isi 2782. Lalu kita lanjutkan menghitung seluruh periode. Ini kita percepat saja.
Oke, kalau sudah terisi semua seperti ini, kita isi porelnya sesuai dengan lead time, yaitu 1 periode sebelumnya. Nah, kalau sudah mengerjakan 3 metode tadi, kita bandingkan biaya MRP yang dihasilkan 3 metode loading yang ada. Nah, di sini yang paling murah itu dihasilkan oleh metode POQ dengan biaya 633 juta. Jadi kita memilih metode POQ untuk item kantong depan. Setelah selesai di kantong depan, scroll ke bawah sampai item tali strap. Jadi kita akan mencoba metode lot size FOQ. Jadi di tali strap ini digunakan oleh produk tas ransel dan tas lempang dengan masing-masing kebutuhan 2. Maka kita kalikan kebutuhan strap ransel 2 dan kebutuhan strap selempang 2. Kemudian kita tambahkan. Jadi GR-nya diisi sama dengan buka kurung 2 kali klik tab MRP level 1 D23 tutup kurung ditambah 2 kali MRP level 1 D47. Kemudian drag ke samping. Kemudian di studi kasus diketahui inventory awal sebanyak 3000, maka kita masukkan pada kolom PD. POH dan NR-nya sudah otomatis ada rumusnya ya. Kemudian kita isi ordering cost-nya 500.000. Holding cost-nya 250 dan item cost-nya 10.000. Karena ini metode FOQ, kita isi lot size-nya diketahui 2000 unit. Jadi setiap pemesanan kita pesan sebanyak 2000. Kemudian kita isi forex di mana NR-nya itu nggak 0, yaitu ada di periode 6. Terus kita ketik 2000. Dan seterusnya kita cari NR yang nggak 0. Kemudian untuk porel di sini lead time-nya 1, maka kita pesan 1 periode sebelumnya. Nah, di sini total biaya sudah otomatis terisi yaitu 294 juta. Jadi metode FOQ pada item tali strap dihasilkan total biaya sebesar 294 juta. Untuk MRP selesai di sini. Oke, sampai di sini video pembelajaran modul 2 topik 1 mengenai material requirement planning atau MRP. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan melakukan kegiatan asistensi dengan asisten modul 2 masing-masing kelompok atau juga bisa langsung mendatangi Studio Manajemen Industri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.